Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bertanggung jawab atas kehidupan sesama kami, orang dekat dengan kami, siapapun juga. Karena kami kau selamatkan bukan diri kami sendiri, tapi bersama orang lain. Apalagi kalau orang tersesat jauh dari Engkau, maka kita punya tanggung jawab lebih besar. Dan Engkau mengingatkan hal itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Kita ingat akan kitab Kejadian ketika Kain membunuh Habil. Tuhan bertanya, di manakah saudaramu? Lalu Kain mengatakan, apakah aku penjaga saudaraku? Kita semua diselamatkan bersama-sama. Kita bertanggung jawab atas orang lain. Bahkan sesama saudara, Kain dan Habil pun sudah saling iri dan dibunuh satu sama lain. Dan itulah realitas manusia. Orang bisa kehilangan saudara kandung ketika soal harta, soal warisan, soal apa saja. Nah, saudara, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menegur, mengingatkan orang yang tersesat, orang yang berdosa. Secara pribadi ada tahapan secara pribadi, kalau tidak jugul atau keras kepala, undang 1-2 orang untuk mengingatkan kembali. Kalau tidak lagi dimasukkan dalam komunitas, diingatkan bersama. Tapi lebih daripada itu, ketika tidak, lalu ya sudah, kamu dianggap sebagai orang kafir, orang yang tidak lagi orang kurang beriman. Jadi ada tahapan-tahapan, dan itu tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Ya, ketika sudah tidak dapat lagi, ya sudah. Ya, ketika kita sudah mengatakan sudah jugul, sudah menjadi keras kepala atau tegar tengkuk, yaitu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Meskipun tidak mudah. Tetapi itulah proses yang harus kita lakukan supaya jangan sampai satu orang hilang sama sekali. Dan itu diminta oleh Yesus. Kalau 100 gembala, 100 domba, satu hilang, maka harus dicari. Apapun juga. Ya, dengan doa dan seterusnya. Saya selalu ingat tanggung jawab ini seperti Santa Monica dengan anaknya Agustinus. Santa Monica tahu ketika anaknya tersesat jauh pergi kemana-mana, dia hanya bisa berdoa dengan berlutut mohon kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengabulkan doa Santa Monica sehingga anaknya menjadi apa? Menjadi seorang kudus besar karena doa pengorbanan ibunya. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga kita masing-masing sajalah, tidak terlalu dekat, maka ketika tidak bisa diingatkan lagi, maka kita harus lari dalam doa, dalam puasa dan mati raga, supaya Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pagi kami di ruang makan dibacakan suatu buku yang ditulis oleh Nowen tentang Yesus. Ada satu bagian yang menarik, yaitu bagaimana kita belajar mengalahkan kecemasan, kekhawatiran kita. Dikatakan di situ kita bisa khawatir banyak hal, ya, banyak hal tentang apa saja. Bukannya takut, tapi khawatir, cemas hingga menimbulkan depresi dan stres. Bagaimana caranya? Dia mengungkapkan satu cara yang sederhana, dan saya yakin itu merupakan solusi yang baik. Apa itu? Mulailah berdoa tidak hanya dengan pikiran, tapi dengan hati. Turunkan doa kita dari kepala menuju ke hati. Dan doakan dengan sepenuh hati. Ya, doa itu misalnya, Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Dengan sepenuh hati, aku tak akan berkekurangan. Aku tak akan berkekurangan. Doakan itu pelan-pelan, berkali-kali, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman. Aku tak akan berkekurangan. Atau doa yang lain yang kita sebut dengan doa Yesus, yang selalu saya ajarkan kepada Anda. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Yang penting di sini adalah doa dengan hati. Doa dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan mendengarkan.
doa singkat, doa panah, doa mutiara ini. Semoga dengan doa yang sederhana ini, hati kita terbuka dan Tuhan mendengarkan doa orang yang penuh iman. Asal ku jamah saja jumbai jubahmu, aku akan sembuh. Semoga doa-doa kita yang keluar dari hati akan didengarkan Tuhan. Lakukan itu, doakan itu, dan pakailah rosario. Ya, doa rosario. Biji-biji Tuhan Yesus, kasihinlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihinlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihinlah aku orang berdosa. Yang diungkapkan dengan penuh iman, dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan akan mendengarkan. Kita ingat kisah tentang orang yang sakit puluhan tahun. Asal ku jamah saja jumbai jubah, aku akan sembuh. Semoga Tuhan mendengarkan Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.